Guys, baru-baru ini Tempo bikin podcast yang judulnya bikin heboh. Utak-atik data statistik, demi apa? Judul ini bikin BPS dan pemerintah seakan-akan memanipulasi angka-angka. Dan tentunya ini adalah tuduhan yang jahat banget. Lebih spesifik lagi, podcast itu membahas soal angka pertumbuhan ekonomi 5,12% yang dirilis BPS. Menurut mereka, angka ini aneh dan penuh kejanggalan. Karena rasa-rasanya di jalanan beda banget sama data resmi. Nah, kalau menurut Mimin sih, Tempo keliru banget dalam membaca datanya. Kenapa? Sini Mimin jelasin. Tempo dan para ekonom yang mereka wawancarai memang punya niat baik, mengkritisi angka pertumbuhan ekonomi yang terasa aneh. Tapi, kesalahan mendasar mereka adalah terlalu fokus pada 1-2 hal yang terlihat di permukaan, seperti penjualan mobil yang lesu atau berita PHK. Lalu, langsung menyimpulkan bahwa data BPS itu salah. Padahal, ekonomi itu jauh lebih kompleks dari sekedar macetnya penjualan di dealer. Analogi paling gampang, mereka cuma melihat 1-2 pohon yang layu di hutan, lalu buru-buru bilang seluruh hutan itu sedang mati. BPS di sisi lain punya drone, punya tim ahli yang menjelajahi setiap sudut hutan dan melihat gambaran secara besar. Ternyata BPS punya data yang jauh lebih lengkap dan mengejutkan. Pergeseran gaya hidup, masyarakat enggak berhenti konsumsi. Mereka cuman ganti prioritas. Gara-gara bosan di rumah, mereka lebih memilih liburan, makan di kafe, dan nonton konser. Beli mobil ditunda, tapi tiket pesawat ludes. Pengeluaran besar-besaran di sektor pariwisata dan rekreasi ini menjadi pendorong utama PDB. Investasi yang menggeliat. Sementara investasi asing melambat, investasi domestik justru melonjak tajam, naik sampai 30%. Artinya, pengusaha lokal makin berani menanam modal. Ini kabar baik yang sayangnya luput dari sorotan. Transformasi bisnis. BPS juga melihat pertumbuhan luar biasa di kawasan ekonomi khusus dan industri-industri baru yang mungkin belum terlalu terasa di kota-kota besar. Angka 165% ini bukan sulap, tapi hasil kerja keras di daerah-daerah. Mimin yakin betul BPS telah merekam realitas dan data yang jujur dan komprehensif. Masalahnya, narasi Tempo ini terlalu mengandalkan persepsi dan rasa-rasa yang tidak didukung data. Mereka gagal melihat bahwa ekonomi kita sedang bertransformasi. Dari yang tadinya fokus pada barang-barang konsumsi, kini bergeser ke sektor jasa dan pengalaman. BPS sudah melakukan tugasnya dengan baik, menyajikan potret yang apa adanya. Sekarang, tugas kita semua, termasuk